warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Sehat semuanya? Selalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kepada anda semua melihat sisi kanannya, sisi bawahnya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kepada Ria untuk memilih doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum mulai lagi, Ibu ingin mengambil laksanakan anda semua. Indah, Hamzah, Rami, hadir semua ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya itu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu Ibu ingin siswa Ibu terlebih dahulu memahami pengertian keberagaman dalam masyarakat Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, serta nantinya Ibu ingin siswa ini dapat menunjukkan sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu keberagaman? Silakan diperhatikan ya di depan. Istilah keberagaman adalah keberagaman ini berasal dari kata dasar ragam, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Maksudnya adalah ragam ini berarti sesuatu yang memiliki jenis, warna, atau corak yang berbeda dan hidup bersama di suatu kehidupan nyata. Nah, istilah lainnya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya berbagai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti suku bangsa, agama, ras, budaya, serta golongan sosial. Keberagaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan latar belakang budaya yang beragam. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab keberagaman. Ada 5 faktor penyebab keberagaman. Yang pertama yaitu letak strategis Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra yaitu Pasifik dan Hindia, sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan banyak budaya dari berbagai negara masuk ke Indonesia dan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan, yang mana Indonesia lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah. Keadaan ini menyebabkan perkembangan budaya yang berbeda di setiap daerah karena kurangnya interaksi langsung antara masyarakat di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Selanjutnya itu bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu keberagaman
Menurut sensus Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 1.128 suku bangsa di Indonesia, yang mana di Sumatera ini terdapat suku Aceh, suku Minangkabau, Melayu, dan di Jawa ada suku Jawa, Sunda, dan Baduy, dan di daerah lainnya. Selanjutnya itu keberagaman agama. Di Indonesia ini ada berapa jenis agama? Apa aja itu Ananda? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, bagus Ananda semuanya. Nah, di Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini muncul akibat sejarah panjang masuknya agama dari luar seperti Hindu, Buddha dari India, Islam dari Timur, serta Kristen dari Eropa. Nah, yang ketiga yaitu keberagaman ras. Siapa tahu itu keberagaman ras? Tahu? Tahu? Kaum Malayan Mongoloid dan kaum Asiansi Mongoloid. Ya, ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik yang diwariskan secara genetik. Nah, yang mana contohnya itu ada ras Malayan Mongoloid, yang mana ras Malayan Mongoloid ini ciri fisiknya tuh kulit kuning sampai sawo matang dan wajah bulat hingga mata besar. Nah, sedangkan ras Melanesiaid hampir sama dengan ras Mongoloid, yang mana kulit cenderung coklat gelap hingga hitam, rambut keriting, untuk bibirnya tebal dan kukunya tinggi. Selanjutnya itu keberagaman antar golongan. Selain adanya keberagaman dari suku, agama, ras, di sini juga terdapat keberagaman antar golongan, yang mana beragaman antar golongan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan ekonomi, pekerjaan, serta sosial lainnya. Sudah bisa dipahami? Nah, Ibu ada kuis untuk Anda semua. Ini secara bersama-sama saja. Ini ada soal dari depan. Ada yang bisa baca? Bisa. Coba kena yang baca. Keberagaman suku di Indonesia disebabkan oleh A. Perbedaan geografis, B. Kesamaan budaya, C. Keseragaman adat istiadat. Ya, jawabannya apa? Sudah betul belum? Jadi kita sudah masuk faktor penyebab tadi. Apa bisa? Ya. Siapa yang jawab A tadi? Ya, semuanya betul. Oke.
penyebabnya ada letak geografis Indonesia, kondisi negara kepulauan, kondisi alam dan banyak lainnya tadi. Dan bentuk keberagamannya juga ada keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, di sini sebelum untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk Anda semua dikumpul minggu depan. Silakan dikeluarkan buku PR-nya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua, sebutkan dua faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Sudah? Sebutkan dua faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia menurut BPS yang telah dijelaskan tadi. Yang keempat, sebutkan 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Yang kelima, apa saja ras utama yang ada di Indonesia. Sudah, ada yang perlu diulangi? Mungkin itu. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang norma-norma